Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sydney Palapa, NIM 22013087, kelas 1A Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan. Saya akan menjelaskan materi tentang momentum. Momentum dalam fisika, dalam kehidupan sehari-hari bisa dianalogikan lewat kendaraan yang menabrak sebuah benda. Contoh, mobil dan sepeda dengan kecepatan yang sama bertumbukan dengan pohon. Kerusakan mobil akan lebih besar daripada yang dialami sepeda, sebab massa mobil yang lebih besar daripada sepeda mengakibatkan geraknya sulit dihentikan. Fenomena momentum yang sama terjadi ketika ingin menghentikan kereta yang tengah bergerak. Butuh gaya yang besar untuk menghentikan kereta karena memiliki massa dan kecepatan yang besar. Momentum suatu benda juga dapat dipengaruhi arah pergerakannya. Momentum suatu benda dapat berubah apabila arah benda berubah dan jika benda tersebut diperlambat atau dipercepat. Rumus momentum. Dari pemahaman di atas, momentum dalam fisika dihitung dengan rumus persamaan berikut ini. P sama dengan M kali V. Keterangan: P adalah momentum dalam kilogram meter per detik atau kilogram meter per sekon, M adalah massa benda atau kilogram, V adalah kecepatan benda atau meter per sekon. Hukum kekekalan momentum. Lebih lanjut, dalam ilmu fisika terdapat salah satu hukum dasar yang menjadi prinsip pemahaman dalam mempelajari momentum, yakni hukum kekekalan momentum. Bunyi hukum kekekalan momentum menyatakan nilai momentum total ketika benda bertumbukan adalah konstan atau tidak berubah apabila tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Artinya saat dua benda bertumbukan atau berbenturan, nilai momentum benda sebelum bertumbukan akan sama dengan momentum benda setelah tumbukan. Contohnya peristiwa momentum diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Bisa kita lihat pada gambar ini, gambar yang sebelum tumbukan dan yang sudah bertumbukan dan yang sesudah bertumbukan. Tumbukan memiliki 3 jenis, yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna adalah peristiwa tumbukan yang terjadi jika energi kinetik pada sistem tersebut adalah tetap atau berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Contohnya, peristiwa tumbukan pada bola biliar. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian adalah peristiwa tumbukan yang terjadi jika pengurangan energi kinetik sistem atau tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali adalah peristiwa tumbukan yang terjadi apabila hasil akhir dari proses tumbukan membuat benda dalam keadaan menempel atau bergabung sehingga kedua benda dapat dianggap sebagai satu benda dan keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama, contohnya penembakan bandul balistik. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.